Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Ma'rifatullah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari dosen pengampu Dr. Budi Jatmiko MSI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ika Mutia dari kelas C3 Prodi S1 Akuntansi dengan NPM 10221164. Dalam materi Ma'rifatullah ini, saya akan menjelaskan 4 bab. Yang pertama, ada bab ahamiyatu ma'rifatullah atau pentingnya mengenal Allah. Yang kedua, bab at-thoriq ila ma'rifatullah atau cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bab yang ketiga, al-mawani fi ma'rifatullah atau penghalang mengenal Allah. Dan bab keempat ada al-adilah ala wujudillah. Bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk bab pertama ada ma'rifatullah, ahamiyatu ma'rifatullah atau pentingnya mengenal Allah. Selanjutnya ada muqaddimah atau ma'rifah, berasal dari kata a'rafa, ya'rifu, ma'rifah, yaitu berarti mengenal Allah. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Urgensi mengenal Allah Ta'ala dibagi menjadi 3. Yang pertama, karena al-maudu atau pembahasan tentang Allah Ta'ala adalah al-maudu pembahasan yang paling agung. Yang kedua, pemahaman dan pengetahuan kita tentang Allah Ta'ala harus didukung ka'uwatut dalil atau dalil-dalil yang kuat. Dan yang ketiga, karena ma'rifatullah mengenal, mengetahui, dan mempelajari tentang Allah Ta'ala akan menumbuhkan atsimar atau pengaruh di dalam jiwa, yakni raf'ul imani wat taqwa atau meningkatkan iman dan takwa. Bab kedua tentang ma'rifatullah at-thoriq ila ma'rifatullah atau cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju pengenalan Allah Subhanahu wa taala ada 3, yaitu ayat-ayat, yang kedua metode Islam, dan yang ketiga metode selain Islam. Ayat-ayat yang menerangkan at-thoriq ila ma'rifatullah yang pertama ada ayat qauliyah. Ayat qauliyah adalah ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat ini menyentuh berbagai aspek termasuk tentang cara mengenal Allah. Yang kedua, ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah ayat atau tanda yang wujud di sekeliling yang diciptakan oleh Allah. Ayat-ayat ini adalah dalam bentuk benda, kejadian, peristiwa, dan sebagainya yang ada di dalam alam ini. Oleh karena itu, alam ini hanya mampu dilaksanakan oleh Allah dengan segala sistem dan peraturannya yang unik. Maka ia menjadi tanda kehebatan dan keagungan penciptanya. Yang kedua, ada metode Islam dalam at-thoriq ila ma'rifatullah. Yang pertama, dengan nakli dan akal. Islam menghargai nilai akal yang dimiliki manusia, karena dengan sarana akal ini, manusia mampu berpikir dan memilih antara yang benar atau salah. Yang kedua, membenarkan atau tasdik, hasil dari berpikir dan meneliti menurut pedoman-pedoman yang sewajarnya, akan mencetuskan rasa kebenaran, kehebatan, dan keagungan Allah. Yang ketiga, ada menghasilkan iman. Metode pengenalan kepada Allah yang dibawa oleh Islam ini cukup efektif secara berurutan, sehingga akhirnya menghasilkan keimanan sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ada metode selain Islam. Selain metode secara Islam, yang harus kita ikuti agar dapat mengambil keputusan dengan baik dan tidak menyalahi aturan Allah. Ada juga metode selain Islam yang tidak boleh kita pakai karena akan merugikan diri. Di antaranya, yang pertama ada dugaan dan hawa nafsu, yang kedua ragu-ragu, dan yang ketiga berakibat kufur. Untuk bab ketiga ada ma'rifatullah, al-mawani fi ma'rifatullah atau penghalang mengenal Allah.
Sifat-sifat yang menghambat pengenalan terhadap Allah. Secara garis besar, terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Pertama, maradus syahwat atau berkaitan dengan hati berupa nafsu dan kesenangan. Yang kedua, ada maradus asyubhah atau berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Sifat maradus syahwat diantaranya kefasikan, kesombongan, kezoliman, kedustaan, dan banyak melakukan perbuatan maksiat. Selanjutnya, maradus ashubhah diantaranya al-jahlu atau kebodohan, al-irtiab atau keraguan-raguan, al-inhirab atau penyimpangan, dan al-ghaflah atau kelalaian. Bab keempat ada ma'rifatullah, al-adillah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil eksistensi Allah yang pertama ada dalilul fitri. Fitrah artinya al-khilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada ad-dalilul hissi atau dalil yang dapat diindra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang dapat dinikmati, dilihat, dirasai oleh manusia. Yang ketiga ada ad-dalilul aqli atau dalil akal. Kita menggunakan akal kita untuk memperhatikan fenomena di alam semesta ini. Yang keempat ada ad-dalilul tariki atau dalil sejarah. Allah Subhanahu wa taala telah diberikan di masa sepanjang sejarah manusia, mulai dari Nabi Adam alaihi salam hingga Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima ada ad-dalilul wahyu, yaitu dalil wahyu. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.